Bupati berpesan, usulan pada musrenbang tingkat kecamatan Tanah Rikhu harus berdasarkan skala prioritas. Bupati Sumba Barat Yohanis Dade SH, mengharapkan usulan pada musyawarah perencanaan pembangunan, musrenbang, tingkat kecamatan Tanah Rikhu tahun 2024 berdasarkan skala prioritas. Dengan demikian, pembangunan diharapkan menjadi solusi atas permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini. Prioritas ini, tentu benar-benar mampu menghasilkan suatu kebijakan yang tepat sasaran. Kalau ikutkan rasa hati, semua rasanya penting, tapi tentu ada skala prioritas yang harus kita dahulukan, ujar Bupati Yohanis Dade saat membuka musrenbang Kecamatan Tanah Rikhu, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Musrenbang CAM merupakan musyawarah tahunan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil musrenbang desa, kelurahan, program lintas desa, kelurahan, serta program internal kecamatan sebagai dasar bagi penyusunan rencana program kerja kecamatan, RPTK. Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah kabupaten, kota memiliki kedudukan dan fungsi strategis. Kepada kepala perangkat daerah, Bupati Yohanis Dade meminta untuk memperhatikan aspirasi yang disampaikan, mencatat dan mempelajari dengan seksama, untuk selanjutnya disinergikan menjadi bagian dari rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Selain itu pertajamkan rumusan program dan kegiatannya dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi serta semua usulan harus menjawab kebutuhan rakyat. Bupati Yohanis juga menyampaikan semua usulan akan ditindaklanjuti, namun tidak serta-merta diakomodir karena harus juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Melalui forum ini, hendaknya kita dapat menghasilkan sebuah kesepakatan bersama usulan skala prioritas, yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Serta perumusan dan penetapan program prioritas kecamatan, yang hendaknya benar-benar mampu menjawab setiap permasalahan serta mendorong upaya pengembangan potensi wilayah dan lokus pembangunan pariwisata sebagai penggerak sektor lainnya berdasarkan 6 program prioritas dan fokus utama arah kebijakan pembangunan tahun 2024 pada 4 persoalan dan isu strategis yakni penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, penurunan inflasi, dan pengembangan pariwisata, pesan Bupati Yohanis. Pada APBD tahun 2023 ini, Kecamatan Tanah Rikhu telah mendapatkan alokasi anggaran meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pada tahun ini juga telah dianggarkan pembangunan strategis kabupaten yang ada di Kecamatan Tanah Rikhu yakni pembangunan baru spam jaringan perpipaan Desa Bondotera, pembangunan spam jaringan perpipaan Lokori Desa Lokori, peningkatan spam jaringan perpipaan mata air Weber Marada, KSM Karekan Duku, KSM Karekan Duku Selatan, KSM Lolotana, KSM Manumada, KSM Ngadupada, KSM Wanokaza, KSM Weber Patola, Zalakadu, Manukuku, Ponunggaba, Reli TVRI, Wanokaza, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya terkait bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian, dan peternakan dengan total anggaran 31 miliar lebih bersumber dari dana DAU dan DAK. Pada kesempatan tersebut juga Bupati Sumba Barat juga berpesan kepada camat, kepala desa serta kepala sekolah bahwa kemajuan dan kesuksesan sebuah daerah atau wilayah tak lepas dari karakter dan leadership maupun kualitas kepemimpinan. Sebagai kepala wilayah dan pemerintahan, seorang camat dan kepala desa harus senantiasa berada di tengah-tengah dan bersama masyarakat, demi dan untuk kepentingan serta wujud pelayanan kepada masyarakat. Camat harus siap bekerja 24 jam dalam sehari semalam. Seorang camat itu harus sensitif, responsif, aspiratif, dan komunikatif terhadap sekecil apapun persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Camat harus menjadi orang yang pertama mengetahuinya secara detail dan menyampaikannya kepada atasan. Bukan sebaliknya justru atasan yang lebih dahulu mengetahuinya. Intinya, sekecil apapun kejadian maupun persoalan di kecamatan ini, camat harus mengetahuinya. Hal tersebut bisa dilaksanakan jika seorang pemimpin hidup, tinggal dan hadir di tengah masyarakat yang dipimpinnya. Hal itu juga berlaku pada kepala sekolah, ujar Bupati Yohanis Dade memberikan perumpamaan. Menurut Bupati, jika ingin pendidikan maju maka guru harus jadi contoh bagi yang lain. Para pengawas juga tidak boleh datang ke sekolah hanya untuk silaturahmi atau sekedar rekreasi.
Percuma jika negara mengelontorkan dana yang besar buat pendidikan jika kualitas pendidik tidak bagus. Daerah ini TDK akan maju jika pendidikan tidak diperhatikan. Lihat saja. IPM kita rendah. Saya juga minta kepala sekolah harus menempati rumah dinas yang disediakan, sehingga waktunya bisa lebih banyak untuk mengurus sekolah bukan habis waktunya untuk bolak-balik ke kota. Tegas Bupati Yohanis Dade. Mengakhiri sambutannya, Bupati Yohanis Dade akan terus berupaya agar Sumba Barat bisa bangkit dan berdiri sejajar dengan daerah lain.